Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Di video kali ini 1 Detik akan menceritakan tentang hewan purbakala yang tiba-tiba saja muncul di zaman modern. Entah pengen ikut FYP di TokTok atau gimana. Film ini berjudul Primitive War tahun 2025. Oke lah, daripada kalian maksain pinjol untuk malam tahun baru, mending nonton 1 Detik Film aja. Karena apa? Karena takut kalian pusing pas tahun barunya udahan. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subrek, biar nggak ketinggalan video terbaru dari 1 Detik. Charlie Oscar, Snakebite, how copy? Berlatar pada tahun 1968, sekelompok pasukan baret hijau dari Amerika yang sedang melakukan penyerangan di hutan Vietnam. Alih-alih melakukan penyerangan, mereka justru dibuat panik setelah diserang sosok makhluk misterius, sehingga sungguh di luar nurul. Rupanya pasukannya telah diserang oleh dinosaurus yang ada di hutan ini, dan film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, kolonel bernama Jericho merasa khawatir pada pasukan baret hijau yang hilang secara misterius. Tak cuma itu saja, satu pasukan lain juga sulit untuk dihubungi. Rupanya, pasukan yang Jericho cari merupakan pasukan Baker yang sedang melakukan penyelinap ke markas musuh. Setibanya di markas musuh, baku tembak pun terjadi. Setelah berhasil meratakan musuh, Baker dan timnya bergegas membebaskan Sandra. Setelah berhasil membebaskan Sandra, Baker berharap bisa cepat kembali ke Amerika. Namun sesaat kemudian, pasukan penjemputan memberitahu jika mereka diminta untuk segera pergi ke markas pusat yang ada di bagian kulon Vietnam untuk menemui si kolonel Jericho. Sesampainya di markas pusat, mereka langsung diantarkan ke ruangan Jericho. Kemudian, Kolonel Jericho langsung memberitahu misi selanjutnya kepada Baker dan timnya, di mana mereka ditugaskan untuk pergi ke lembah terpencil untuk mencari tim baret hijau yang hilang sampai saat ini. Lalu sebelum mereka menjalankan misi, Jericho meminta Baker dan timnya untuk waspada, karena sebelum pasukan baret hijau menghilang, mereka sempat memberitahu jika ada makhluk misterius di lembah tersebut. Going on out there in that valley. Identify him. Call it in. Head on a fucking swivel. And what is it exactly? Di malam harinya, ketika di tengah perjalanan, mereka pun heran dengan kondisi hutan yang sudah acak-acakan seperti di negeri Konoha. Hingga setibanya di titik hilangnya pasukan baret hijau, Baker meminta timnya untuk bersiap sebelum melakukan pencarian. Sontak Baker pun kaget saat menemukan sebuah jejak zebra. Di tengah keheranan, Leon merasa jika jejak tersebut merupakan bekas kaki burung sejenis kasuari. Lalu tak lama kemudian, timnya menemukan sebuah tas milik anggota pasukan baret hijau. Dan ketika dicek, tas itu berisi peta koordinat keberadaan lab rahasia milik Uni Soviet. Tak ingin membuang waktu, Baker mengajak pasukannya untuk memulai pencarian. Setibanya di dalam hutan, Baker yang mendengar suara geraman aneh meminta timnya untuk waspada. Untung saja, Baker yang melakukan perlawanan berhasil selamat. Namun karena keadaan yang gelap, mereka tidak menyadari jika makhluk yang menyerangnya adalah dinosaurus. Sementara itu,
Pasukan Uni Soviet bernama Alek yang memimpin pengamanan lab mendengar suara tembakan. Ia pun menugaskan tentara lokal bernama Nguyen untuk memimpin pencarian. Setelah menemukan selongsong peluru yang masih panas, mereka langsung berpencar untuk mempercepat pencarian. Tanpa diduga, seekor raptor berhasil memangsa Alek. Di saat itu pula, mereka pun heran saat menyadari Alek hilang entah kemana. Betapa syoknya mereka saat menemukan jasad Alek yang modar dengan keadaan acak-acakan. Sementara itu, Keyes yang menemukan keberadaan goa bergegas mengeceknya. Di saat itu pula, Ellie yang menemukan potongan kuku si dino langsung menunjukkannya kepada si Baker, di mana Ellie yang merasakan firasat buruk mengajak Baker untuk mengakhiri misinya. Namun saat melihat Keyes yang kembali, ia pun memberitahukan keberadaan jasad anggota Baret Hijau yang berada di dalam goa. Di tengah penelusuran, Miller yang mendengar suara aneh langsung memberi isyarat pada timnya untuk waspada. Sontak, mereka pun panik saat kawanan si Dino menyerang mereka secara mendadak. Dan sialnya, akibat serangan tersebut, Baker dan Leon pun terpisah dari timnya. Tak lama kemudian, kepanikan pun semakin menjadi saat melihat kawanan itu kembali mengejar. Untung saja mereka berhasil selamat. Di tengah kepanikan, Baker mengajak Leon mencari keberadaan rekan-rekannya. Tapi di saat itu pula, Miller dan timnya berhasil keluar dari goa. Lalu mereka bergegas mencari keberadaan Baker dan Leon. Dan betapa syoknya mereka saat melihat seonggok T-Rex yang melintas. Kembali pada Baker, di tengah pencarian mereka pun panik saat melihat induk T-Rex yang sedang bocan. Namun bukannya kabur, Baker yang kepo malah ngide untuk melihatnya lebih dekat. Melihat induk T-Rex terbangun, Baker dan Leon langsung menggunakan jurus langkah 1000. Mereka pun merasa lega saat berhasil lolos dari kejaran emak T-Rex. Akan tetapi, singkat waktu, setelah dikejar semalaman, mereka yang kelelahan berusaha memancing si T-Rex ke arah sungai. Sesampainya di tebing, Baker yang tak punya cara lain mengajak Leon untuk terjun. Let's go! Qualified, Leon? What? Leon! Untung saja, Leon yang tenggelam berhasil diselamatkan. Hingga tak lama kemudian, sambil memperkenalkan diri, peneliti Soviet bernama Sophia langsung mengajak mereka untuk berlindung di lab. Di sisi lain, Keyes dan timnya terlihat belusukan mencari keberadaan Baker dan Leon. Setelah cukup jauh berjalan, Safir langsung mengajak rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menuju lab. Karena jika Baker dan Leon masih selamat, mereka akan bertemu di tempat tersebut. Kembali pada tim Baker, Sophia lalu mengatakan
jika selama setahun setengah dirinya merupakan peneliti di tempat ini. Dan rupanya jika selama ini Sofia tinggal di lab yang mereka tuju. This place to be in the valley. So now, you explain to me why. Sesampainya di lab, Becker langsung menanyakan tentang eksperimen yang Sofia lakukan di tempat ini. Akan tetapi, Sofia memilih untuk merahasiakannya. Terlebih lagi, ia menyadari jika Becker dan Leon merupakan tentara Mamarika. Namun sesaat kemudian, Leon yang berhasil menghubungi markas pusat langsung memberikan radio komunikasi kepada Becker. Kemudian, Becker dan Leon meminta Komandan Jericho untuk segera mengirimkan bala bantuan. Terlebih saat ini, mereka terjebak di hutan yang dipenuhi dinosaurus. Meskipun terdengar tak masuk akal, Jericho bergegas melakukan persiapan. Dan setelah sambungan berakhir, Becker memaksa Sofia untuk mengantarkannya ke tempat pimpinannya berada. Di tengah perjalanan, Sofia meminta Becker dan Leon tetap waspada dengan serangan si Raptor, karena spesies ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sementara di sisi lain, Saphir dan timnya terlihat sedang ngepron di Ruyu. Seketika mereka pun panik saat mendapat serangan dari tentara Soviet. Hingga di tengah sengitnya baku tembak, Miller bergegas mengobati Keyes yang tertembak. Melihat kawanan dino terbang, pasukan Soviet yang panik langsung menembakinya. Melihat rekannya tewas di mukbang, Mickey dan Sergei langsung kabur. Melihat hal itu, tim Baret Hijau pun memanfaatkan situasi untuk ikutan kabur. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Nguyen langsung mengajak Mickey dan Sergei untuk pergi. Di sisi lain, Saphir langsung meminta Logan untuk segera memasangkan perban pada luka Keyes. Hingga sesaat kemudian betapa leganya mereka saat melihat Becker dan Leon baik-baik saja. Namun di saat itu pula, Ellie merasa heran saat melihat Becker datang bersama seorang wanita. Lantas Becker berkata jika Sofia merupakan peneliti Soviet yang akan membantu mereka pergi ke markas Soviet. Hingga di tengah obrolan, mereka pun panik saat mendengar kawanan makhluk dari dalam Ruyuk. Mendengar hal itu, Sofia berkata jika suara ini merupakan Dino Nicius yang selalu berburu secara berkelompok dalam Ruyuk. Kepanikan pun semakin menjadi saat melihat kawanan itu berhasil menggondol si Keyes. You coming with me? I need fries and fucking gravy. Goddamn fucking murderers. Keyes yang panik pun berkata-kata kasar pada si Dino. Melihat si Dino kabur, Keyes pun langsung nyebat untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba... tanpa diduga, seekor raptor yang datang berhasil menyerang Keyes. Di tengah rasa ngilu, Keyes yang ripuh berusaha melakukan perlawanan. Singkat waktu, malam pun tiba. Sesampainya di lab, mereka pun bersiap mengoperasi luka Keyes.
Sofia lalu mengungkapkan tentang eksperimen yang selama ini mereka kembangkan, di mana dalam eksperimen tersebut, pasukan Uni Soviet mengembangkan proyek portal teleportasi bertenaga nuklir untuk menyebarkan pasukan ke seluruh dunia. Akan tetapi, portal itu malah error, hingga terhubung ke zaman purba dan pada akhirnya membuat berbagai spesies dinosaurus melewati portal tersebut. Kemudian Sofia meminta Becker untuk membantunya guna menghentikan proyek tersebut. Terlebih lagi, nuklir yang pihak Soviet gunakan secara berlebihan akan memicu ledakan besar yang akan mampu menghancurkan dunia. Sementara itu di luar, kawanan Raptor masih melakukan perburuan pada kelompok Becker. Tak berselang lama, Ryan yang melihat pergerakan aneh meminta timnya untuk waspada. Kemudian Becker meminta Logan untuk memastikan apa yang terjadi. Di tengah keadaan genting, Sofia mengajak Becker dan timnya untuk kabur melalui ventilasi. Mendengar hal itu, Becker pun mengajak timnya untuk menggotong Keyes. Tapi di saat itu pula, Keyes yang tidak ingin menjadi beban, memutuskan untuk mengorbankan diri agar rekan-rekannya bisa kabur. Di mana ia meminta rekan-rekannya meninggalkan bahan peledak untuk menghabisi kawanan Raptor. Meskipun berat, Becker dan yang lainnya terpaksa menuruti permintaan itu. Akhirnya, berkat pengorbanan Keyes, mereka pun berhasil lolos dari kejaran si Raptor. Di keesokan harinya, Becker meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Terlebih mereka akan pergi ke markas Soviet guna menghentikan eksperimen gila Soviet yang bisa menghancurkan dunia. Di tengah perjalanan, mereka pun takjub saat melihat kawanan Triceratops yang ngojay di pinggir sungai. Akan tetapi, betapa syoknya mereka saat Spinosaurus datang menyerang. Setelah berhasil mengusir kawanan Spinosaurus, hampir saja Sofia menjadi cemilan Spinosaurus. Setibanya di pulau, mereka pun langsung berjalan ceker melanjutkan perjalanan. Di tengah pekatnya kabut, mereka pun merasa ngeri saat melihat mayat pasukan Soviet yang berkelimpangan di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba, saat serangan kawanan dino semakin menjadi, Logan langsung melakukan pengalihan agar rekan-rekannya bisa kabur. Betapa syoknya Becker saat melihat pengorbanan Logan yang tewas di mukbang kawanan si dino. Setelah menemukan markas Soviet, Becker meminta rekan-rekannya untuk bersiap melakukan penyerangan. Di saat itu pula, Nicky dan Sergei yang kembali ke markas langsung membacoti si Brody. Terlebih eksperimennya telah membuat kekacauan. Hingga di tengah percekcokan, Brody yang kesal langsung meminta pasukannya menghukum Nicky dan Sergei karena telah melakukan pemberontakan. Melihat hal tersebut, Becker pun mengajak Sofia untuk melanjutkan penyelinapan. Sementara di sisi lain, Ellie dan Miller terlihat sedang menanam bom di beberapa tank milik Soviet. Setelah menjatuhkan pasukan Brody, Becker mengajak Nicky dan Sergei bekerja sama untuk menghentikan Brody. Mendengar hal itu, Nicky yang sudah muak langsung setuju. Hingga tak lama kemudian, Leon datang memberitahu jika sebentar lagi induk T-Rex akan datang. Sementara itu, setelah pasukannya menembak anak T-Rex, Brody pun panik saat melihat kedatangan induk T-Rex. Tanpa diduga, induk T-Rex pun memanggil bapak T-Rex untuk membalas kematian anaknya. Melihat Brody masuk ke dalam markas,
Baker yang tidak ingin kehilangan jejak bergegas mengejarnya. Sementara itu, saat Miller sedang memasang bom, Nguyen yang datang langsung melakukan penyerangan. Forgive me. No forgiveness! Betapa syoknya Ellie saat melihat Miller tewas meledakkan diri. Hingga sesampainya di ruang kendali, Ellie langsung memberitahukan kabar kematian Miller kepada Baker. Dan di saat itu pula, sontak mereka pun kaget saat melihat Brody yang datang. He's fucking your power and your knowledge. Traitor! Di saat itu pula, Sofia yang tidak ingin membuang waktu langsung melakukan sabotase. Betapa syoknya mereka saat melihat kawanan raptor yang masih hidup. Maybe. Saat tim Baker kabur, Brody yang ngilu terlihat berusaha mengaktifkan senjata nuklir. Akan tetapi... Akhirnya, Brody si ireng modar setelah dimukbang raptor. Di tengah pelarian, Baker berusaha melakukan pengalihan. Sementara di luar, Jericho dan tim bantuan yang datang langsung melakukan penyerangan pada kawanan raptor. Setelah membalaskan dendam kematian Keyes dan Ellie, Baker pun terlihat pasrah pada apa yang akan terjadi. Akhirnya, berkat pengorbanan Baker, fasilitas milik Soviet pun berhasil dihancurkan. Bersamaan dengan hal itu, Sofia, Leon, dan pasukan yang selamat terlihat syok parah saat melihat kawanan dino yang kini hidup di zaman ini. Lalu film pun sudah berakhir. Gimana nih guys filmnya? Seru kan? Tinggalkan kolom komentar untuk video selanjutnya yang akan kita bahas. Buat kalian yang suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subrek. Gue Beku Suma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.